Hari ini kita akan membandingkan Samsung Galaxy S24 FE dan Xiaomi 14T Pro. Alasannya simpel, karena kedua smartphone ini itu ada di segmentasi yang sama, yaitu flagship killer. Samsung itu flagship killernya embel-embelnya FE, sedangkan Xiaomi itu embel-embelnya T. Tapi yang T Pro ini itu paling mendekati dengan yang seri FE, terutama di rentan harganya ya, yang di kisaran 8-9 juta. Kita akan bahas di video kali ini semua aspeknya, mulai dari performa, baterai, fitur-fitur, bahkan sampai sektor kameranya. Nanti di akhir video kalian akan tahu mana kedua smartphone ini yang saya rekomendasikan ke teman-teman, dan menurut saya mending mana sih. Yuk langsung saja kita mulai videonya. You're watching Dewi Gadget, let's go. Pertama kita ngomongin soal harganya. Untuk varian yang sama 256GB, keduanya ada di kepala 8 juta. Cuman Xiaomi 14T Pro kalau saya cek sama-sama di official store resminya, ternyata sedikit lebih murah, kurang lebih 500.000 ketimbang S24 FE. Bahkan varian RAM-nya juga lebih lega ya di Xiaomi 14T Pro. Kemudian untuk varian yang sama-sama lega 512GB, lagi-lagi lebih murah 500.000 di Xiaomi 14T Pro, dan varian RAM-nya lebih lega ada di 12GB. Terlebih lagi dari paket pembeliannya Xiaomi 14T Pro itu sudah include charger, kemudian case, bahkan screen protector bawaan juga sudah ada. Jadi dari segi harga dan varian, Xiaomi 14T Pro itu dapat 1 poin. Kemudian untuk sektor desainnya, saya suka dengan feeling keduanya karena sama-sama terasa premium, frame-nya terbuat dari metal, bahkan bagian belakang juga sama-sama terbuat dari kaca. Tapi untuk menilai desain secara overall itu menurutku ada dua acuan yang harus dipenuhi. Pertama, dari segi looks, saya lebih suka S24 FE karena dia sedikit lebih simple, minimalis. Xiaomi 14T Pro desainnya kayak kompor gitu ya. Tapi dari segi kenyamanan, ternyata Xiaomi 14T Pro itu jauh lebih nyaman. Pertama dari segi dimensinya, dia lebih sedikit compact, ada di 6,67 inci melawan 6,7 inci. Kemudian frame-nya itu ternyata lebih tipis. Frame tipis ini pengaruhnya ada dua ya. Ketika pakai case itu terasa nggak terlalu tebal. Kemudian frame tipis ini sedikit mengurangi feeling berat sebuah smartphone. Jadi desain itu lebih bagus S24 FE, tapi nyamannya jauh lebih oke di Xiaomi 14T Pro. Ya keduanya saya kasih 1 poin. Kemudian untuk fitur-fiturnya kita bahas kesamaannya terlebih dahulu. Keduanya sama-sama mendukung dual SIM 5G. Dimana sinyalnya kalau saya tes itu ternyata sama-sama bagus di area saya. Kemudian keduanya juga sama-sama mendukung NFC. eSIM juga mendukung keduanya. Kalau untuk stereo speakernya sendiri, sebenarnya keduanya bagus ya. Saya sudah aktifkan Dolby Atmos dan Immersive Sound di Xiaomi 14T Pro. Barusan saya nemu software harta karun sih bagi kalian para pelajar, mahasiswa, bahkan sampai pekerja sekalipun. Barusan saya nemu software harta karun sih bagi kalian para pelajar, mahasiswa, bahkan sampai pekerja sekali. Kemudian untuk wireless charging juga keduanya sudah support, tapi S24 FE itu ada reverse wireless charging, sedangkan Xiaomi 14T Pro itu wireless chargingnya bisa 50 watt, tapi nggak mendukung reverse wireless charging ya. Buat 14T Pro itu jelas ada Air Blaster, sedangkan S24 FE itu nggak ada. Tapi buatku fitur-fitur yang mendekati flagship tetap S24 FE karena USB Type-C-nya itu sudah 3.2. Jadi transfer datanya lebih cepat, kemudian bisa display out, bahkan ada Samsung DeX. Ini fitur killer banget sih. Jadi untuk fitur-fiturnya saya kasih poin di Samsung S24 FE. Kemudian untuk layarnya, keduanya memiliki panel AMOLED dengan ukuran yang sudah saya sebutkan tadi. Secara spesifikasi Dynamic AMOLED 2X itu adalah teknologi yang baru. Tapi kalau saya bandingkan side by side, itu secara warna tidak ada perbedaan yang signifikan. Bahkan Xiaomi 14T Pro itu memiliki spesifikasi yang menurutku lebih tinggi ketimbang S24 FE. Karena dia secara resolusi sudah 1,5K ketimbang Full HD. Kemudian bezelnya juga lebih tipis, simetris hampir di semua sisinya. Sedangkan S24 FE itu tebal di bagian bawah. Secara refresh rate 144Hz melawan 120Hz. Menurutku nggak ada perbedaan yang signifikan. Tapi kalau teman-teman nyari refresh rate yang lebih tinggi, ya sudah tersedia di Xiaomi 14T Pro. Dan satu lagi, Xiaomi 14T Pro itu punya layar 12 bit. Ketimbang S24 FE, itu setelah saya searching di internet, itu 10 bit aja tidak.
Jadi di beberapa skenario memang warna yang keluar itu lebih banyak di Xiaomi 14T Pro. Tapi jangan terlalu diambil pusing ya, karena kalau kita bandingkan side by side, hampir di kebanyakan skenario itu nggak ada perbedaan dari segi warna. Ngomongin soal lightsaber atau garis hijau, sebenarnya antara Samsung dan Xiaomi itu sama-sama memiliki potensi resiko lightsaber yang sama. Kalau kalian gabung ke komunitas, memang lebih banyak potensinya di Samsung. Jadi untuk layarnya ini, gimana pun saya lebih milih Xiaomi 14T Pro. Kemudian untuk softwarenya, nggak usah panjang lebar. Tapi bagi teman-teman yang belum tahu, S24 FE itu bakal mendapatkan 7 tahun update software, sedangkan Xiaomi 14T Pro itu 3 tahun update software. Sebenarnya 4 tahun sih, karena barusan aja dia mendapatkan update Android ke-15, kemudian HyperOS-nya sudah HyperOS yang kedua. Nanti akan saya bahas perubahannya seperti apa, khusus di video terpisah, tapi kita akan singkatin aja secara user experience dan iklan yang nggak ada di Samsung. Ya jelas Samsung mendapatkan 1 poin untuk sektor software ini. Kemudian untuk spesifikasi dan performanya, Dimensity 9300 Plus melawan Exynos 2400E, dimana secara varian RAM jelas lebih lega di Xiaomi 14T Pro, kemudian kapasitas baterainya juga lebih tinggi, yang mana memang spesifikasi atas kertas itu berbanding lurus dengan real life-nya. Jadi dari segi benchmarknya aja sudah ketinggalan kurang lebih 500.000. Untuk Geekbench 6 itu single core-nya ternyata nggak terlalu jauh perbedaannya. Kemudian untuk multicore-nya ini terasa jauh. Bang, apa sih bedanya single core dan multicore? Jadi simpelnya gini, kalau teman-teman membebani kedua smartphone ini dengan beban yang sama, karena single core-nya itu mirip-mirip, ya processing, buka aplikasi itu mirip-mirip ya keduanya. Tapi ketika kalian membebani banyak tugas karena RAM-nya besar, kemudian multicore-nya tadi juga cukup jauh, Xiaomi 14T Pro itu seperti memiliki pekerja yang banyak. Jadi potensi multitasking jelas lebih oke di Xiaomi 14T Pro. Tapi untuk casual biasa, buka tutup aplikasi, saya rasa tidak ada perbedaan yang signifikan. Yang cukup surprise, itu ternyata untuk rendering video dengan file yang sama, ternyata lebih cepat Exynos 2400E. Sudah mau selesai, dan ini belum selesai Xiaomi 14T Pro. Yang menurutku ada perbedaan yang signifikan itu adalah saat ngegame, gamenya Genshin Impact dengan settingan high 60 fps, Xiaomi 14T Pro itu bisa 55-60 fps. Ini sangat nyaman banget untuk bermain dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan S24 FE sudah saya aktifkan juga ya alternate game performance-nya. Bahkan saya download gamenya melalui Galaxy Store. Ternyata tetap saya rasa frame drop di S24 FE di settingan high 60 fps. Bahkan secara suhu, saya rekam video 4K 30 fps selama 10 menit, itu lebih adem di Xiaomi 14T Pro. Kemudian untuk main game selama 5 menit, itu panasnya lebih cepat naiknya di S24 FE. Secara performa dan suhu, ya saya kasih poin si Xiaomi 14T Pro. Kemudian untuk baterainya, 5000 mAh versus 4700 mAh. Ada beberapa tes yang saya lakukan di sini. Untuk pekerjaan ringan, kayak saya membuka aplikasi Zoom selama 30 menit, ternyata keduanya sama-sama berkurang 4% aja. Tapi setelah saya naikkan beban kerjanya untuk rekam video 4K selama 10 menit, kemudian nonton TikTok selama 30 menit, nonton YouTube selama 30 menit, itu ternyata cuman beda 1% aja. Jadi menurutku keduanya keawetannya mirip-mirip, tapi saya kasih poin di Xiaomi 14T Pro karena ngecasnya cepet banget, 120 watt. Dari 0 sampai 100 itu cuman butuh waktu 20 menit. Jaraknya hampir 1 jam sendiri. Jadi untuk baterainya saya kasih poin Xiaomi 14T Pro. Kemudian last but not least adalah sektor kameranya. Secara spesifikasi kamera belakangnya itu sama-sama triple setup kamera. Tapi secara megapiksel, terutama kamera telefoto, untuk selfie-nya itu juga tinggi di Xiaomi 14T Pro. Tapi apa artinya megapiksel kalau kita nggak uji? Karena Xiaomi 14T Pro itu co-engineering dengan Leica, Xiaomi itu punya keunggulan mau pakai Leica Vibrant atau Leica Authentic. Tone warna ini bisa membuat hasil foto Xiaomi 14T Pro itu lebih punya karakter ketimbang S24 FE. Untuk kamera utamanya, ternyata bukaan Xiaomi 14T Pro itu lebih besar, jadi bokeh natural yang dihasilkan itu lebih dalam ketimbang S24 FE. Untuk detail, saya lebih condong di Xiaomi 14T Pro ya. Karena di kondisi siang sekalipun, kalau kita zoom in, fine detailnya itu masih terjaga. Bahkan noise yang dihasilkan di kondisi siang
itu ternyata lebih minim dan terkontrol di Xiaomi 14T Pro. Tapi catatannya ini kalau kita zoom in ya, kalau teman-teman nggak pixel peep itu nggak terlalu terlihat. Kemudian untuk skin tone, keduanya sebenarnya nggak akurat-akurat banget. Kadang saya suka S24 FE, tapi 70% saya suka Xiaomi 14T Pro. Karena S24 FE itu kadang skin tone-nya lari-lari ya, bahkan sampai di level yang kulitnya itu memerah gitu. Jadi kurang begitu natural. Untuk ultrawide-nya sendiri, ini sama-sama di 0,6 kali. Buatku kalau di kondisi siang hari nggak ada perbedaan yang signifikan. Kalau malam S24 FE mode autonya itu noise-nya lebih banyak, tapi kalau kalian sama-sama aktifkan ultrawide night mode itu baru lumayan seimbang. Kemudian untuk kemampuan zoom, optikalnya itu kan Xiaomi 14T Pro cuma 2,6 kali, sedangkan S24 FE itu 3 kali. Tapi karena megapiksel Xiaomi 14T Pro jauh lebih tinggi, ya pixel binning 50 megapiksel telefoto Xiaomi itu lumayan ngebantu, jadi terasa lebih detail. Tapi kalau untuk selfie saya lebih condong di S24 FE karena dia memiliki selfie ultrawide, bahkan secara skin tone saya lebih cocok di S24 FE. Kalau kondisi siang menurutku sama-sama bagus, tapi kalau kita sudah masuk ke kondisi yang gelap, ternyata S24 FE selfie-nya lebih matang ya, meskipun secara megapiksel kalah dengan Xiaomi 14T Pro. Kemudian untuk hasil foto night mode, 80% saya lebih condong ke Xiaomi 14T Pro, terutama untuk kamera belakangnya ya. Bagaimana dengan videonya? Ini sedikit beda cerita. Saya akan kasih tahu keunggulan S24 FE terlebih dahulu. Perpindahan antar lensa itu ternyata lebih smooth dan halus di S24 FE ketimbang Xiaomi 14T Pro. Kemudian yang kedua, Samsung Galaxy S24 FE itu punya fitur killer yaitu auto framing, dimana kalau kalian klik di bagian layarnya itu zoomnya itu smooth banget. Ini bekerja di kamera ultrawide, kamera utama 2 kali, bahkan selfie itu juga ada zoom smooth yang saya demonstrasikan tadi. Kemudian yang ketiga, pada saat kita merekam, keduanya memang bisa berpindah antar lensanya, tapi di Samsung itu bisa pindah sampai kamera selfie-nya. Kemudian untuk low light atau untuk malam hari, saya lebih condong dan range yang dihasilkan di Samsung Galaxy S24 FE ya untuk videonya. Kemudian untuk potret videonya saya lebih suka aksesnya di S24 FE karena ada menu terpisahnya sendiri. Mulai dari selfie 1 kali sampai 2 kali bisa, sedangkan Xiaomi 14T Pro selfie-nya bisa, tapi aksesnya kita perlu mengatur F-nya dulu. Kemudian kalau mau potret video kamera belakang itu masuk ke menu movie, jadi agak ribet untuk potret video di Xiaomi 14T Pro. Tapi Xiaomi 14T Pro secara video juga memiliki keunggulan ya. Pertama, dia memiliki format lock. Jadi kalau teman-teman mau color grading, ada pilihannya di sini. Kemudian secara resolusi ternyata lebih banyak di Xiaomi 14T Pro. Keduanya sama-sama bisa 4K 60 fps untuk kamera utamanya, tapi untuk kamera ultrawide-nya Xiaomi 14T Pro itu ultrawide-nya bisa Full HD 60 fps. Meskipun nggak bisa 4K 60 fps, tapi di S24 FE ultrawide-nya itu Full HD 60 fps nggak ada. Dan satu lagi, di Xiaomi 14T Pro kalian bisa import LUT atau color profile teman-teman sendiri ya. Jadi kalau mau color grading, saya rasa Xiaomi 14T Pro itu lebih fleksibel ketimbang S24 FE. Buat selfie-nya sama-sama bisa 4K, tapi lebih tinggi resolusinya di Samsung S24 FE. Untuk skin tone-nya meskipun agak bluish di Samsung, tapi saya lebih suka karakter skin tone-nya ya. By the way, saya lagi jerawatan. Nah, kalau langitnya blend out gitu, Samsung agak lumayan terselamatkan dikit. Si Xiaomi 14T Pro mempercerah muka saya. Tapi kalau nggak terlalu kontras mataharinya, itu sama-sama biru. Alright, kita akan mencoba ultrawide antara Xiaomi 14T Pro, story-nya melawan S24 FE. Yeah. Kalau di viewfinder sih sama-sama stabil ya. Ketika melawan matahari, I do think I like S24 FE a little bit. Sama-sama 4K 60 fps, panning-nya smooth money. Untuk kamera telefotonya kayak ini, kalau posisi jalan, lucunya malah lebih stabil di Xiaomi 14T Pro ya. Ya jelas lebih jauh di S24 FE karena 3 kali ya.
Jadi kayak gini nih. Untuk dynamic range itu video malamnya lebih bagus di S24 FE. Coba lihat lampu di bagian rumah itu. Ya, kita switch coba ke kamera ultrawide. 0,6 satu kali, terus 2,6 kali. Mana guys? Alright, kita masuk ke kesimpulannya. Karena saya setuju dengan pernyataan penonton kita, yaitu sengeri apapun spesifikasi di atas kertas HP Cina, kalau sudah dibenturkan dengan One UI-nya Samsung, itu kebanyakan orang bakal sulit ya pindah dari One UI ke HyperOS. Karena user experience itu ya sengaruh itu. Ditambah lagi update software, fitur-fitur flagship, bahkan videonya menurutku dia cukup menggigit ya di rentan harga 8 juta. Jadi saya lebih merekomendasikan ke kebanyakan orang belilah S24 FE. Tapi kalau saya sendiri teman-teman tanya, saya nggak tahu kenapa pilih Xiaomi 14T Pro karena saya sudah cukup bisa berdamai dengan HyperOS. Karena di rentan harga yang mirip-mirip bahkan sedikit lebih murah, variannya lebih lega, ngecasnya lebih cepat, performa bakal bisa dipakai lebih panjang jangka pakainya, RAM-nya lebih besar, sedikit lebih adem, ngecasnya cepat, dan kameranya menurutku lebih berkarakter ketimbang S24 FE. Jadi gimana menurut kalian antara Xiaomi 14T Pro dan S24 FE? Kasih tahu kita di kolom komentar di bawah. Ojo lali subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.